Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Hendra, mengajar matematika di SMA Negeri 1 Garut. Kali ini materi yang akan sampaikan yaitu statistika mengenai ukuran pemusatan data. Nah, kompetensi dasar yaitu menentukan ukuran pemusatan data, yaitu median, mean, dan modus. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu mean, median, dan modus dibedakan sesuai dengan pengertiannya. Yang kedua, mean, median, dan modus dihitung sesuai dengan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data. Yang di SMA ditekankan adalah data berkelompok. Nah, definisi dari itu untuk ukuran pemusatan data, pertama untuk rata-rata hitung sama dengan jumlah semua bilangan data dibagi dengan banyaknya bilangan atau data. Yang kedua, median atau nilai tengah itu adalah bilangan atau data yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan atau data itu diurutkan. Nah, yang ketiga, modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Nah, sekarang kita lihat rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung itu dibagi ada rata-rata hitung data tunggal, rata-rata hitung data berkelompok, rata-rata hitung gabungan data, dan rata-rata hitung harmonis. Nah, untuk di SMA itu adalah rata-rata hitung data berkelompok yang ditekankan. Nah, ini adalah contoh dari rumus dari rata-rata hitung data tunggalnya, data tunggal. Jadi kalau data, nah untuk data berkelompok, ya misalkan contohnya begini. Dari data hasil pengukuran berat badan kelas 12 IPS disajikan pada tabel berikut dalam satuan kilogram. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas dengan banyaknya frekuensi 10, 15, 20, 25, 20, dan 10. Tentukan rata-rata berat badan kelas 12 IPA. Maka penyelesaiannya itu, karena rumusnya itu rata-rata sama dengan jumlah frekuensi kali titik tengah dibagi dengan banyaknya data. Jadi di sini dikali dari F1 kali X1, F2 kali X2, dan seterusnya. Jadi pas 20 sampai hasilnya bahwa banyak datanya ada 100 dan FI kali X itu ada 5.500, sehingga didapat rata-rata hitungannya adalah 55. Nah, sekarang untuk data berkelompok kelas median. Jadi dari rumus itu median sama dengan tepi bawah kelas median. Nah, setengah N. N itu adalah banyaknya data dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Yang dibagi dengan frekuensi median dikali dengan panjang P, itu adalah panjang kelas. Contohnya misalkan di sini diperoleh sebuah data ya, 11 dengan panjang kelas itu 11 sampai 13, frekuensinya 8, terus banyaknya kelas itu ada 5 ya. Nah, tentukan median dari data pada data tunggal berikut, data kelompok seperti itu. Maka sehingga hasil dari analisis bahwa mediannya itu adalah terletak di kelas ketiga. Ya, kelas ketiga. Maka di sini bahwa jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 17 dan frekuensi yang kelasnya median adalah 14. Nah, karena banyaknya data itu adalah 60 sehingga didapat bahwa mediannya adalah 19,29 ya, seperti ini. Selanjutnya untuk modus. Ya, modus adalah rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah dikurangi dengan kelas modus kelas selanjutnya. Sehingga dari rumus itu kita ada contoh, misalkan di sini ada 5 kelas. Maka kalau dilihat dari tabel ini bahwa kelas modusnya itu terletak pada kelas ketiga, karena di sini frekuensi terbesarnya adalah 8, sehingga didapat
dalam perhitungan bahwa di sini D1 sama dengan 8 kurang 44, D2 kurang 53, dan tepi bawahnya itu adalah 65,5, sehingga didapat hasil dari modus dari tabel itu adalah 67,21 kg. Nah, mungkin materi dari Bapak atau saya cukup karena sekian untuk ukuran pemusatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.